Rahasia mendinginkan aura panas keris pusaka. Dalam dunia perkerisan tidak bisa lepas dari hal gaib atau esoteri. Inilah sesuatu yang terkait erat dan selalu menjadi sebuah misteri dari zaman ke zaman. Bicara sebuah pusaka bagi seseorang, aslinya percaya tidak percaya secara tidak langsung akan terhubung dengan kearifan lokal kembali pada budaya spiritual. Ada banyak hal dan faktor mengapa sebuah pusaka memiliki aura panas atau sebuah radiasi yang bermuatan negatif yang membuat suasana menjadi tidak nyaman, bahkan membuat suatu dampak buruk seisi rumah atau keluarga. Mengapa demikian? Hal ini perlu dikupas secara mendasar dan dilihat faktornya kenapa. Bagi yang ahli tayu atau yang kuasai ilmu gaib bab duum, tentu bisa mendeteksi bahkan meredam aura negatif. Kita akan ungkap salah satu penyebab sebuah pusaka memiliki muatan negatif. Bagi seorang pemula, dan awam yang gila akan daya tuah serta mendambakan kerisnya menjadi ampuh, sering kita jumpai main sesaji dengan uborampe tertentu juga membakar wewangian dupa kemenyan dengan ritual sesuai keyakinannya sambil merapalkan mantra yang terkadang tidak jelas asal-usulnya. Sebab biasanya berpikir agar kerisnya menjadi ampuh bertuah. Ada juga yang ditanam disanggarkan di kuburan, dan sebagainya. Hal ini sebenarnya boleh jika masuk ke ranah perdukunan atau klinik. Yang penting pusaka memiliki daya tuah entah apa yang masuk ke pusaka tersebut, mau hodam jin ifrit sekalipun yang penting memiliki keampuhan. Ini pandangan di luar pakem dan tradisi budaya Tosan Aji sebenarnya. Jika seorang ahli paduwungan atau esoteri pusaka, tentu tata cara, niat sesaji sampai ritual doanya berbeda dengan orang awam atau seorang dukun. Sebab memahami ilmu nazab mulai dari empu pembuat pusaka. Sesaji dengan uborampe itu digunakan sebagai bentuk persembahan pada Hyang Kuasa dan permohonan berkah restu untuk sang empu pembuat keris pusaka tersebut. Disertai membakar dupa kemenyan untuk wewangian agar khusyuk dalam merapalkan puja mantra. Dengan hal itu bertujuan agar daya tua awal pembuatan dari sang empu kembali seperti semula. Dengan hal itu keris pusaka memiliki daya tua sesuai dengan aslinya. Hal ini yang tidak dimengerti oleh orang awam, pemula dalam mengenal keris sampai seorang dukun sekalipun. Kita ungkap pada kesempatan kali ini, setidaknya meluruskan cara pandang yang sudah keliru dengan suatu ritual yang tidak jelas, walau tujuannya serta maksudnya agar bertuah. Sebab bab esoteri semestinya juga dibutuhkan kecerdasan spiritual, bukan cari cara yang penting keris memiliki daya tuah dengan melakukan ritual di luar pakemnya. Tentu itu dimaklumi, sebab tidak ada seseorang yang mengajari kaweruhnya, jadi seseorang menjalani sesuatu tentunya sesuai dengan pola pikirnya sendiri. Jika menjalani di luar pakem, atau melakukan ritual di luar kaidah semestinya, sudah barang tentu justru muatan negatif dan aura hitam yang justru menyelimutinya. Sehingga pusaka mengandung aura panas yang membuat keluarga justru tidak nyaman, terusik, terganggu, bahkan mengalami apes sial. Tentu hal ini dibutuhkan peredam dan dicari apa solusinya, agar pusaka menjadi dingin dan unsur negatif menjadi hilang. Jika seorang pakar dikenal dengan istilah dipelirit agar kekuatan negatif keluar atau hilang. Sebelum lanjut bosku, yang menyukai tayangan ini jangan lupa klik gambar jempolnya yaitu like. Yang belum subscribe jangan lupa klik subscribe-nya, yang mau mengikuti bisa klik gambar loncengnya, dengan itu pastinya makin syahdu, sebab dukungan bosku sangat berharga untuk channel ini. Kita lanjut kembali bosku, bagaimana rahasia mendinginkan aura panas keris pusaka milik bosku. Sebenarnya ada cara simpel yaitu datang silaturahmi serahkan pada ahlinya. Tetapi dikarenakan kondisi yang belum stabil ini, akibat pandemi COVID-19, untuk berpergian juga menjadi hal yang perlu persiapan juga pertimbangan. Maka dari itu, perlunya diwedarkan tata cara simpel sebagai tindakan pertolongan pertama. Caranya taruh pusaka di atas meja yang bersih. Ambil minyak wangi dan teteskan atau semprotkan di telapak tangan, lalu satukan tangan dan usapkan hingga merata di kedua telapak tangan. Kemudian buka keris pusaka dikeluarkan dari warangkanya. Setelah itu bacakan doa singkir Sastro Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu atau dikenal dengan sebutan Jopo Singkir Pamungkas. Berikut ini doa singkirnya. Bismillahirrohmanirrohim, Singkir Towo, Nawarake Samubarang Gawe, Singkir Molo, Ambuang Samubarang Kang Olo, Singkir Jopo, Ngademake Samubarang Howo Lemah, Geni, Banyu, Hangin, Berkah Kersane Allah, Salawallahu alaihi wasalam. Kemudian, bagi yang muslim dilanjutkan membaca surat Al-Aqla, sebagai berikut, Bismillahirrohmanirrohim, Sabi Isma Rabbikal A'la, Alazi halaka fasawa, Walazi kodara fahada, Walazi ahrajal mara, Fajalahu busa'anah wa'a, Sanukriuka falatan sa'a, Ila masa Allah, Inau ya'lamul jahra wa mayakfa, Wa nu yasiruka lil yusra,
Fazakir inna faati zikra, saya Zakarumayasya, wa yatajanabuhal asko, alazi yaslan naral kubra, sumala yamutu fiha wala yahya, kat aflaha men tazaka, wa zakaras marabihi fasala, bal tusrunal hayatat dunya, wal akhiratu khairunu wa abko, inna hazalafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Selesai baca doa tiuplah 7 kali arahkan pada keris pusaka tersebut. Dan ulanglah tata caranya sebanyak 7 kali. Dengan itu insya Allah pusaka menjadi adem, hawa aura panasnya akan hilang. Jika terasa kembali, kemungkinan penunggu jin golongan ifrit, atau itu jenis iblis, yang masuk bersemayam, sehingga mudah datang dan pergi. Jika demikian, solusinya perlu pakar yang ahli yang melakukannya. Sebab perlu dirapalkan mantra Caroko Lajer dan Caroko Lintang. Adanya, ijazah ini dengan tujuan, agar tata cara ini, yang diajarkan pada bosku, supaya tidak perlu adanya keris dilarung, atau dibuang, sebab dengan rahasia ilmu ini saya rasa sudah cukup untuk mendinginkan aura panas pusaka milik bosku. Omah Keris Salatiga berbagi kaweru sinau bareng agar budaya Jawa dengan kearifan lokalnya agar tidak punah. Jangan gagal paham, kami bukan hanya khusus kalangan pengusaha dan pejabat saja yang diizinkan silaturahmi, tetapi buat sedulur pecinta Tosan Aji pintu juga selalu terbuka. Tetapi, dikarenakan kesibukan kami, siapapun tetap harus adanya janjian terlebih dahulu untuk dijadwalkan. Tertib itu indah, sebab menunjukkan kedisiplinan dan menghargai waktu. Ingat waktu itu sangat berharga dalam kehidupan kita, bosku. Bersama Omah Keris Salatiga, kita sinau bareng mengenal kearifan lokal terkait dengan budaya Tosan Aji, warisan agung leluhur kita yang layak kita banggakan, jaga dan lestarikan keberadaannya. Salam budaya Tosan Aji dalam hasanah kearifan lokalnya dari Omah Keris Salatiga. Rahayu.